Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang Panambayan. Sejumlah kelurahan di Banjarmasin kembali mendeklarasikan stop buang air besar sembarangan di lobi Balai Kota Banjarmasin, Jalan R.E. Martadinata, Banjarmasin Tengah, beisukan Selasa 19 November 2024. Sudah 44 kelurahan yang mendeklarasikan stop buang air besar sembarangan. Ini merupakan hasil kolaborasi wan kerja keras antara pemerintah dengan camat, lurah hingga warga dalam mengatasi jamban-jamban yang berdiri di atas sungai. Sejumlah kelurahan di Banjarmasin kembali mendeklarasikan stop buang air besar sembarangan di lobi Balai Kota Banjarmasin, Jalan R.E. Martadinata, Banjarmasin Tengah, beisukan Selasa 19 November 2024. Deklarasi ke-12 kelurahan ini setelah sebelumnya 32 kelurahan lainnya menyatakan stop buang air besar sembarangan serta berkomitmen menerapkan inovasi bebas jamban di lingkungan wilayahnya masing-masing. Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 bulan November tahun 2024, kami, warga Kelurahan Kelayan Dalam, menyatakan telah stop buang air besar sembarangan. Untuk mempertahankan kondisi stop buang air besar sembarangan tersebut, akan dilakukan pengamatan terus-menerus oleh tim verifikasi tingkat kelurahan sebulan sekali. Apabila ditemukan warga yang masih buang air besar sembarangan di kelurahan, akan diberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wetakuni Prima TV memadakan sudah 44 kelurahan yang mendeklarasikan stop buang air besar sembarangan. Ini merupakan hasil kolaborasi wan kerja keras antara pemerintah dengan camat, lurah hingga warga dalam mengatasi jamban-jamban yang berdiri di atas sungai. Ibnu Sina menyatakan, kelurahan yang sudah mendeklarasikan stop buang air besar sembarangan ini benar-benar diimplementasikan di wilayahnya masing-masing agar kada lagi warga yang buang air besar sembarangan wan bebas dari jamban di atas sungai. Setiap kelurahan yang sudah menyatakan stop buang air besar sembarangan, ujar Ibnu Sina, diminta menerapkan sanksi bagi warga yang kedapatan buang air besar di sungai. Sanksi diberikan mulai dari teguran tertulis hingga lisan. Hari ini kita bisa merampungkan di atas 80% untuk ODF maupun efisiensi stop buang air besar sembarangan di Banjarmasin, tambahan 12 kelurahan. Ini masuk kategori kelurahan-kelurahan yang kelas berat ini sebetulnya, karena kita sudah mencapai angka 84,6%. Jadi kalau untuk kategori sesuai dengan ketentuan itu, yang masuk kategori kota sehat itu adalah kalau di atas 80% bisa ikut dalam penilaian sebagai kota sehat. Jadi kalau di bawah 80% itu mimpi aja lah jadi kota sehat. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan tekad bulat semangat membaja ini dari teman-teman, terutama Bapak Ibu Lurah, dibantu oleh LPMK tokoh masyarakat, termasuk juga dari penasehat Banjarmasin, dari Puskesmas juga Banjarmasin, mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan bersama-sama sehingga di akhir tahun nanti mudah-mudahan bisa optimis 100%, di atas 90% lah ya mudah-mudahan, karena ini memerlukan peran serta masyarakat dan tidak sampai berhenti di sini. Makanya saya tadi begitu menyerahkan, saya tidak mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih, bukan, tapi selamat berjuang untuk mempertahankan, ya, mengawasi, memantau setiap minggu, setiap bulan. Kalau masih ada masyarakat yang PABS sembarangan, apalagi ke sungai, nah ini diberikan teguran, sanksi teguran dulu. Mudah-mudahan bisa diingatkan, dan tentu untuk sisa 8 kelurahan lainnya sedang kita carikan solusi lain dengan critical S itu diterapkan di jamban keluarga atau juga di jamban sehat masyarakat atau dalam bentuk komunal, itu juga bisa diterapkan.
Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Dr. Tabiun Huda medahkan masih ada 8 kelurahan yang belum menyatakan deklarasi stop buang air besar sembarangan sehingga menjadi PR penting bagi pemerintah kota untuk mengajak warga agar lebih sadar tentang pentingnya hidup sehat. Wali kota dan forum kota sehat dan semua puskesmas, semua kelurahan dan semua masyarakat kita dapat memutuskan ODF 84,6%, ada 12 kelurahan lagi. Semoga dengan ini kita bisa tetap semangat ODF kota Banjarmasin. Ini ada yang 8 kelurahan lagi, ini memang cukup sulit Pak? Ya itu kata Pak Wali Kota tadi, ini kelas berat, itu kelas yang sangat berat. Nah, jadi mudah-mudahan tapi tidak boleh menyerah, tetap ada solusi yang nanti dicarikan bersama forum sehat dan seluruh stakeholder, mudah-mudahan bisa kami atasi.